Halo kawan-kawan, salam sastra. Kembali lagi kita bertemu di Taman Sastra Jakarta. Kali ini yang akan kita bahas adalah cerita pendek. Tapi sebelum itu, tunggu dulu ya. Aku kan baru bangun pagi terus harus lari-lari dulu. Olahraga dong, biar sehat. Jadi dengan senam-senam, dengan gerakan-gerakan seperti berenang, gini. Semuanya itu demi sehat. Nah, sekarang kita mulai masalah cerita pendek. Apakah cerita pendek itu? Cerita pendek itu ya cerita yang pendek. Bagaimana dibanding dengan yang ada di surat kabar? Seperti misalnya ada mobil yang berlari begitu cepat lalu menabrak tembok. Begitu aja beritanya. Itu berita, itu bukan sastra, itu bukan cerita pendek. Yang cerita pendek tentu saja adalah cerita yang mengungkapkan kejadian-kejadian dengan segala macam aspeknya, ada pelakunya, ada waktunya, dan juga macam-macam lagi lainnya. Nah, saya mulai membuat cerita pendek waktu zaman SMA kelas 1. Saya pergi ke Jogja, di sana bertemu dengan bude saya. Bude saya itu seorang penjual jamu beras kencur. Wah, sederhana sekali hidupnya. Dia kakak perempuan ibu saya. Nah, begitu mendengar saya akan kembali lagi ke Malang, meninggalkan Jogja, bude saya itu memberi saya bekal. Bekalnya apa? Bekalnya itu berupa uang receh. Uang receh 5 sen, 10 sen, setali 50 sen. Itu semuanya hasil dari jualan beras kencur. Saya amat terharu dengan pemberian bude saya itu. Saya buat dalam bentuk cerita pendek, dimuat di majalah sekolah saya, sekolah yang mendirikan majalah khusus. Ini judulnya, Majalah Dian, SMA Negeri 1 Malang, alun-alun Bunder. Bagaimana letak SMA alun-alun Bunder? Seperti ini. Ini alun-alun Bunder ini. Ini Tugu Kota Malang, persis di depan SMA Negeri 1 Malang. Di sini saya mulai masuk di kelas 1 SMA bagian sastra. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 hingga tamat tahun 1959. Dari situ saya terus masuk ke FKIP, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Institut Perguruan dan Ilmu Pendidikan Malang. Terus udah ya. Cerita pendek oleh-oleh dari bude saya di Yogyakarta itu berjudul Hadiah dari Bude. Itu diterbitkan di dalam majalah sekolah saya, Majalah Dian, pada tahun 1967. Kita meneruskan ke cerita pendek. Dalam cerita pendek itu bermacam-macam topik yang saya garap. Ketika berada di kota Jogja, waktu itu pertemuan di Universitas Gadjah Mada, saya pun membuat cerita pendek dan itu dimuat di dalam buku Perempuan Pemetik Matahari. Di sini tercantum cerita-cerita dari berbagai pengarang, antara lain saya sendiri. Cari kekasih sampai pulau terpencil. Tentu saja ceritanya cukup panjang ini, tetapi pokoknya saya sudah melaporkan bahwa dari Jogja itu saya menghasilkan satu cerita pendek dan itu direkam oleh Universitas Gadjah Mada di dalam buku antologi cerita pendek berjudul Perempuan Pemetik Matahari. Saya juga menerbitkan kumpulan cerita pendek di dalam
bahasa Malang, tetapi sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Inilah judulnya, Dinosaurus Habis Sakit Gawat, kumpulan cerpen saya, diterbitkan oleh Majas. Dinosaurus pada tahun 2009. Di dalam antologi tersebut, bermacam-macam cerita telah saya buat. Judulnya antara lain Bayi Tercinta, Tidak Diterima di Sini, Tidak Diterima di Sana, Joni Kutung, Sapi Si Gembala Istri, Kilatan Mata, dan macam-macam lagi berderet. Ada lagi cerita di dalam antologi tersebut, yaitu tentang sapi. Judulnya Sapi Si Gembala Istri. Singkat ceritanya begini, pada suatu hari tetangga saya, Engkong Nur, datang ke rumah. Dia langsung aja bilang, duitin. Apa itu maksudnya duitin? Bayar. Loh, bayar apa Engkong Nur? Ini sapi. Kenapa sapinya? Duitin, bayarin. Loh, dari mana saya bisa dapat duit? Udahlah, bayar berapa saja. Tidak Pak, tidak Engkong Nur, tidak bisa itu. Udahlah, pokoknya saya tinggal di sini. Itu kan luar biasa. Sapi dengan mendadak ditaruh di rumah. Saya harus memelihara bersama istri saya. Jadi tiap hari haruslah saya mencari rumput untuk makan sapi. Bagaimana caranya? Mudah saja, saya cari Mamat. Si Mamat ini orang dari Blitar. Dia datang ke rumah, terus bersedia mencari rumput tiap hari untuk sapi pemberian Engkong Nur itu. Oke lah, di tiap hari dia selalu memberikan rumput untuk sapi kami. Suatu saat sapi tersebut rupanya sudah waktunya ingin kawin, maka dicarikanlah sapi jantan. Dikawinkan di sana. Beberapa bulan kemudian dia hamil. Jadi repot lagi nih istri di rumah. Saya juga ikut repot. Suatu hari waktu kami semuanya lagi tidur nyenyak, rupanya terdengar suara apa itu? Setelah sadar, baru kami bangun. Pagi-pagi rupanya sapi itu sudah melahirkan, tapi baru separuh saja bayinya yang keluar dari rahimnya. Setelah ditarik-tarik, memang bisa keluar, tapi sudah mati itu si anak sapi. Bagaimana caranya? Akhirnya tidak ada cara lain kecuali menjual sapi itu ke siapa saja yang mau, karena sapinya sudah sangat lemah, dan kami terpaksa harus mengubur anak bayi sapi itu. Begitu ceritanya si sapi gembala istri.